Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini Rudat FM berjalan agak jauh dari Jakarta, teman-teman. Sengaja ingin meninjau atau melihat lokasi ini yang beberapa waktu lalu sepertinya pembangunannya sudah selesai. Apa itu, teman-teman? Nah, di depan saya sudah ada Banten International Stadium atau kependekannya adalah BIS. Ternyata saya agak kaget juga, saya kira di pusat kota Serang ya, ternyata masih agak jauh dari Serang, yaitu jalan akses menuju Pandeglang, jadi dari kota Serang menuju ke arah selatan. Kalau tadi saya sempat Google Map itu dari sekitar jalan raya akses menuju kota, di kota, kurang lebih sekitar 13 km ke arah selatan. Jadi alhamdulillah akhirnya sampai juga, walaupun jalan menuju ke Pandeglang ini sudah agak-agak menyempit, jadi merupakan jalur reguler biasa ya. Berbeda penampakannya dengan jalan di kota Serang yang relatif lebar. Ada dua jalur yang kiri kanan, jadi ada 4 lajur untuk kiri kanan. Tapi yang menuju ke arah BIS ini justru sudah agak menyempit, jadi jalan luar kota yang 2 arah, satu lajur, jadi total 2 lajur. Tapi tidak apa-apa, kita sudah sampai. Kita ingin tahu kira-kira bisa masuk nggak ke dalam, barangkali kita bisa eksplor di dalam lebih baik tentunya ya. Nggak apa-apa, kita coba dulu masuk ke dalam, ke area kawasannya teman-teman ya. Nah, sekelilingnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini pintu masuk, masih ada plang dari kontraktor juga. Sepertinya tadi PP ya, Pembangunan Perumahan, BUMN yang menggarapnya. Ini suasana di aksesnya, jalan akses dari Jalan Raya Pandeglang masih berupa jalan biasa yang belum ditata ya. Saya sudah berniat ke sini sudah cukup lama, namun baru kesampaian sekarang ya teman-teman. Di hari Minggu, hari ini tanggal berapa ya hari ini? Juni 2023 sekitar pukul 12:31. Nah, sudah terlihat ya, ada plang proyek. Nah, saya kurang tahu nih bisa masuk tidak ya. Mudah-mudahan sih. Saya pikir sudah bisa dieksplor oleh umum ya. Ternyata loh, kok masih ada plang proyek ya. Kemungkinan ini belum tuntas diserah terimakan ke pemerintah daerah ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita coba lihat aja dulu. PP Pembangunan Perumahan ya yang menjadi ininya, kontraktornya, pemberi kerjanya pemerintah daerah Banten ya, Pemprov Banten. Nah, ini penampakannya, kita harus berhenti, barangkali siapa tahu diizinkan masuk ya. Oke teman-teman, saya berhenti dulu di sini ya untuk lapor ke security. Halo teman-teman, alhamdulillah ya kita sudah bisa masuk ke pintu gerbang dari Banten International Stadium, diizinkan masuk. Namun ternyata kondisinya saat ini sudah diserah terimakan ke Pemda, dalam hal ini Dinas PUPR Provinsi Banten, dan dalam fase pemeliharaan. Namun sayangnya belum bisa masuk nih teman-teman ke dalam stadionnya, jadi kita hanya bisa eksplor di luar ya teman-teman. Nah, ini lapangan parkirnya teman-teman. Jadi di depan ada Masjid Al Barokah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman langsung disambut dengan masjid pada saat lepas dari pintu masuk ya teman-teman. Di sebelah kiri tadi ada pintu masuknya. Nah, kita coba intip dari luar ya, seperti apa penampakan dari Banten International Stadium. Hari ini hari Minggu teman-teman, tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 12:30 ya teman-teman. Akhirnya sampai juga ke Banten International Stadium, yang saya sebenarnya sudah lama pengen melihat pada saat under progress, sekarang sudah selesai. Nah, ada lapangan, ini lapangan latih ya mungkin ya, menggunakan karpet atau rumput sintetis. Tadi ada kunjungan dari masyarakat juga teman-teman, menggunakan odong-odong.
Jadi sudah terbuka untuk umum namun belum dibuka untuk masuk ke dalam ya teman-teman. Sekelilingnya masih berupa kebun-kebun teman-teman. Jadi warga masyarakat, perkampungan masyarakat maksud saya, namun lebih didominasi kebun-kebun karena warga masyarakat terkonsentrasi di sekitar pinggir jalan ya teman-teman, hunian. Seingat saya, Banter International Stadium ini dibangun hampir bersamaan dengan pembangunan Jakarta International Stadium. Demikian pula pada saat selesainya ya teman-teman. Tahun 2022 lalu ya kurang lebih teman-teman. Namun saya tidak intens mengikuti dari awal pembangunan. Lahannya masih cukup luas, barangkali untuk parkir, untuk fasilitas pendukung ya teman-teman. Di sekelilingnya masih kebun. Ini sebelah utara teman-teman. Dan ini ke arah selatan, ke arah Pandeglang, ke arah Pulau Umang, Tanjung Lesung teman-teman, ke sebelah kiri. Ini penampakan dari pintu timur ke arah selatan teman-teman. Nah ini sisi timur yang menjadi pintu masuk dari gerbang utama ya teman-teman. Kita coba dulu intip view dari pintu gerbang menuju ke arah stadionnya teman-teman ya. Walaupun kita belum bisa masuk ke lapangan utamanya. Nah ini salah satu gate teman-teman, lumayan lebar ya, akses masuk ke lapangan utama. Ada cukup lebar saya rasa untuk kendaraan dan ini ya official seperti pemadam kebakaran gitu ya. Karena kalau pengunjung saya rasa ada gate-nya tersendiri ya, menggunakan electronic gate. Warnanya ada merah, benchnya ada kuning, hijau, dan grey ya teman-teman. Ada 4 warna gradasi warnanya dan dua layer, 2 tier ya teman-teman. Ini sepertinya yang saya lihat adalah mengarah ke tribun VIP atau di sebelah barat teman-teman ya. Jadi yang saya shoot dari sini adalah dari arah timur teman-teman. Nah ini lebih jelasnya. Jadi penampakan dari tribun VIP di sebelah barat. Dan saya berada di sebelah timurnya teman-teman ya. Nah penampakan tribun VIP teman-teman ya, 2 tiers. Jadi ada 2 layer ya untuk tribun penonton. Nah setelah tadi kita intip penampakan dari tribun barat teman-teman, tribun VIP, kita lihat ada pintu-pintu untuk akses ke tribun untuk tentu saja penonton ya teman-teman. Ini penampakan gate-nya, pintu 1, gate 11 untuk naik langsung ke tribun ya teman-teman. Ini pintu untuk antriannya. Ada 2 tangga ya, tangga naik, kemungkinan untuk naik dan turun ya, dipisahkan. Beberapa perhatian, dilarang membawa barang yang mudah terbakar, petasan, kembang api, dan mercon, membawa senjata tajam dan senjata api, makanan dan minuman, dan membawa hewan. Ini ring road di sekeliling dari stadiumnya teman-teman.
Pintu 1 gate 10. Nah ini teman-teman ya, jadi sejauh ini kalau saya lihat belum menggunakan electronic gate ya. Jadi masih menggunakan gate konvensional, dalam artian tidak ada gate gate device yang untuk men-scan QR code barangkali, tiket elektronik. Menurut keterangan dari Pak Security tadi saat saya masuk, jadi sudah diserah terimakan dari kontraktor ke Dinas PUPR Pemprov Banten. Jadi sekarang dalam fase pemeliharaan. Jadi kalau ada sesuatu yang rusak dan lain hal atau kurang sempurna masih bisa dikomplain ke kontraktor ya teman-teman. Ini saya mengarah ke arah utara ya teman-teman, dari timur anti clockwise, jadi mengelilingi berlawanan dengan arah jarum jam. Gate 8 tadi dari gate 11 ya teman-teman. 10, 9, 8 mengarah ke sisi barat teman-teman, maaf, sisi utara maksud saya. Cukup megah teman-teman. Nah ini ada pintu masuk yang cukup besar juga di sisi utara teman-teman. Coba kita intip ya bagaimana penampilan atau penampakannya ke arah lapangan utama. Nah ini teman-teman, ini sisi utara teman-teman. Masih bisa melihat ke tribun VIP di sisi barat. Kita ambil yang sebelah kanan. Jadi ini kendaraan official masih bisa masuk ya teman-teman karena lebar. Ada 2 jalur kiri dan kanan. Nah ini teman-teman, tampak rumputnya hijau teman-teman, dan relatif baik saya rasa ya penampilannya. Nah ini teman-teman, sisi utara teman-teman. Tadi sudah ada 2 gate yang besar ya teman-teman yang mengakses ke lapangan utama langsung. Kemungkinan ini untuk jalur official ya teman-teman, atau kendaraan-kendaraan yang taktis teman-teman ya, terkait pengamanan, terkait rescue gitu ya, atau medikal. Ini suasana di sebelah utara teman-teman, di sekeliling dari Banten International Stadium. Masih ada lahan yang cukup luas untuk dimanfaatkan sarana pendukung ya teman-teman. Pintu 1 gate 7. Ini di sebelah utara mengarah ke arah barat teman-teman. Jadi bagian yang lonjongnya ya teman-teman di sebelah utara. Sementara sisi barat biasanya selalu digunakan untuk VIP. Sementara sisi timur, selatan, dan utara biasanya untuk penonton umum ya teman-teman. Kita coba berkeliling seberapa ini luasnya untuk mengetahui barangkali ada hal-hal berbeda di sisi yang lain, terutama mungkin di gate VIP ya. Ini 6 sebelah masih utara menuju ke arah barat teman-teman. Nah ini teman-teman, lahannya masih cukup luas. Artinya kalau ada pembangunan misalkan lapangan latih lain atau hal lainnya masih memungkinkan, ataupun area parkir ya. Makanya tadi saya agak kaget. Saya pikir berada di pusat kota Serang maksud saya ya. Ternyata dari kota Serang masih cukup jauh dari jalan raya utama itu, sekitar 13 km menuju ke arah Pandeglang atau Tanjung Lesung ya teman-teman. Teman-teman yang berwisata bisa melewati jalur ini. Ada juga
Sekarang sudah ada tol dari sebelum Serang menuju ke Panimbang, teman-teman ya. Namun tentu saja kalau tidak salah belum sampai tuntas ke Tanjung Lesungnya. Masih ada segmen yang masih sedang digarap ya teman-teman. Pintu 1 gate 5. Ini penampakannya seperti ini ya teman-teman. Kita usahakan tembus sampai ke pintu awal. Cukup sepi teman-teman. Tidak ada yang berolahraga karena sudah siang mungkin ya, atau hari Minggu juga. Jadi banyak yang berwisata. Wisata yang populer di Banten tentu saja adalah pantai ya teman-teman. Ada Anyer, ada Carita, ada Tanjung Lesung, Pulau Umang, teman-teman ya. Namun agak sedikit jauh kalau dari Jakarta. Jadi teman-teman kalau ingin berwisata ke arah Banten, berangkatnya harus pagi. Tadi saya berangkat dadakan, pukul 10 pagi dari rumah. Jadi sampai sini kurang lebih pukul 12. Karena tidak terlalu hafal juga lokasinya, jadi kita menggunakan Google Map untuk sampai ke sini. Pintu 4. Ini suasana di sekitar sisi barat teman-teman ya. Ada pintu 3. Suasananya masih belum sepenuhnya tertata teman-teman ya. Terutama landscape di sekitar stadion. Memang stadion ini terbayang bahwa membutuhkan biaya perawatan yang besar saya rasa ya teman-teman. Apalagi kalau tidak ada event, tentu saja tidak ada pemasukan untuk operasional dan perawatan. Saya rasa kalau milik Pemda masih memungkinkan bila mana ada penggunaan anggaran daerah untuk perawatan dan pemeliharaan serta operasional untuk menggaji karyawan, teman-teman ya. Nah ini teman-teman, pintu yang cukup besar juga. Tadi kita sudah ada 2, ini sekarang pintu 3. Ini kemungkinan di sisi barat arah utara ya teman-teman. Ini kita sudah menemukan 3 pintu besar yang berada di barat utara ini yang kita kunjungi teman-teman. Jadi gitu pemandangannya adalah ke arah Tribun Timur ya teman-teman. Nah ya, seperti ini teman-teman, Tribun Timur yang merupakan tribun publik biasanya ya, non VIP. Ada 2 tiers, 2 layer teman-teman yang berada di bawah dan layer kedua ada di atas dengan kombinasi 4 warna, gradasi merah, kemudian grey atau abu, lalu kuning dan hijau. Coba kita lihat lagi dari sisi lain di pintu barat utara teman-teman. Ini pemandangannya ke timur ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Sayang kita tidak bisa menginjak rumputnya. Sudah tampak tuh ada gawang sisi utara teman-teman ya, dan jaringnya teman-teman. Nah ini gate yang besar untuk akses official teman-teman ya, kendaraan maupun medical. Di arah pintu 1 gate 2. Ini untuk penonton ya teman-teman, untuk naik ke tribun baik tier 1 maupun tier 2. Ada terlihat ya, ada semacam balkon untuk akses ke tribun tier 2. Nah ini pintu 1 gate 1. Suasananya masih cukup sunyi teman-teman. Ini di area barat teman-teman. Terdengar suara burung. Terbayang dana untuk perawatan ini teman-teman, karena areanya cukup luas. Jadi butuh karyawan banyak
dan dana operasional yang cukup untuk terpeliharanya atau layaknya bangunan ini agar bisa bertahan lama tentu saja teman-teman. Nah, ini sepertinya adalah long untuk VIP ya teman-teman, di sebelah barat. Jadi lazimnya pada stadion adalah sisi barat digunakan untuk VIP ya. Untuk format di Indonesia seperti itu ya. Sisi barat atau pintu barat adalah untuk long VIP, para pemain, kemudian juga media, official, berikut tamu-tamu VIP teman-teman. Nah, terlihat ada bentuknya berupa kanopi teman-teman ya. Jadi ciri dari bahwa ini adalah akses VIP, ada kanopinya. Nah, gini teman-teman, ini kalau di tempat-tempat lain adalah akses untuk tampak depan teman-teman ya, tampak depan. Nah, ini kurang lebih akses untuk drop off official, media, kemudian tamu VIP. Ada pintu kaca juga teman-teman di dalam ya. Nah, saya sudah sampai di pintu 1 gate 17. Kita sebentar lagi sampai ke gate 4 ya, maksudnya untuk akses kendaraan medikal biasanya ya, kemudian pemadam kebakaran. Nah, ini sudah terlihat lagi ada gate yang cukup besar. Ini berada di sisi barat timur teman-teman ya, maaf, barat selatan. Nah, coba kita intip penampakannya seperti apa. Kemungkinan ini kita sudah bisa melihat ke gawang di sisi selatan. Iya betul teman-teman, sudah ada penampakan gawang sisi selatan barat teman-teman. Nah, teman-teman, penampakan dari gawang sisi selatan, kita melihat dari sisi barat, ujung barat, melihat ke timur selatan teman-teman ya. Ada gawang di ujung selatan. Nah, ini sisi barat selatan dari gate ke arah timur. Melihat ke arah timur teman-teman, tribun timur ya. Nah, kurang lebih seperti ini pemandangannya. Kalau saya perkirakan kapasitasnya, saya belum sempat searching teman-teman, kemungkinan sekitar 30 sampai 40 ribu kapasitas tempat duduk ya teman-teman. Sudah single seat kalau saya kira ya. Namun kurang jelas apakah, sepertinya bukan kursi lipat teman-teman, tapi sudah single seat. Jadi sudah cukup baik. Jadi jumlah tempat duduk terukur ya teman-teman, sesuai dengan seat yang disediakan. Jadi panitia atau penyelenggara event bisa memperkirakan dengan pasti jumlah pengunjung karena berdasarkan kapasitas stadion yang terukur dari jumlah tempat duduk single seat. Nah, di sebelah selatan dari tadi ada gate untuk kendaraan atau medikal ataupun pemadam kebakaran. Ini adalah gate 16 teman-teman, mengarah ke selatan dari Banten International Stadium. Jadi ada ring road berupa cor-coran teman-teman ya, yang bisa dipakai untuk jogging. Namun tentu saja yang menjadi tantangan adalah pemeliharaan, dan pemeliharaan adalah yang sumbernya tentu saja ke finansial, anggaran ya teman-teman. Jadi butuh perawatan agar tidak susutnya cepat ya teman-teman. Barang yang sudah dibangun tentu saja akan menyusut, namun penyusutan bisa dikurangi, diperlambat bila mana ada maintenance atau perawatan. Perbaikan-perbaikan yang rusak diganti dengan yang baru untuk menjaga penampilan, kinerja atau performa dari
Banten International Stadium ini. Kalau saya pikir untuk perawatan tidak akan cukup dari penjualan tiket, teman-teman. Namun penjualan tiket tidak akan ada bila mana tidak ada event. Mudah-mudahan Pemprov Banten bisa mengoptimalkan bangunan yang sudah sangat keren ini, teman-teman. Mungkin ada klub yang bisa dijadikan home base-nya di sini gitu, teman-teman. Yang menyewa secara jangka panjang untuk ikut di Liga 1 mungkin, Liga 2 teman-teman ya, dan Liga 3. Di Banten ada Persita Tangerang dan Persikota teman-teman ya. Yang saya tahu ya, Persikota ini untuk Kota Tangerang dan Persita ini untuk Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan ada home base-nya bisa di sini ya teman-teman, yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pemasukan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan Banten International Stadium. Ini sisi selatan teman-teman. Saya mengelilingi anti clockwise mengarah berlawanan dengan jarum jam dari sisi timur, kemudian utara, barat, dan sekarang saya berada di sisi selatan. Nah, ada gate 13. Tadi 14. Jadi ada gate-nya ada berapa ya tadi ya? Sudah mulai hujan teman-teman, jadi saya harus mengakhiri dulu untuk pemantau atau monitor Banten International Stadium melalui kunjungan pertama. Saya belum bisa masuk ke dalam stadion teman-teman. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu di dalam stadion dalam satu event yang diselenggarakan oleh Banten International Stadium. Mudah-mudahan ya teman-teman, kita doakan semoga infrastruktur yang sangat baik ini bisa terus dioptimalkan, terutama landscape-nya dan fasilitas penunjangnya teman-teman ya, sehingga berguna untuk masyarakat, untuk kesejahteraan, untuk pembinaan atlet teman-teman ya. Nah, akhirnya saya bertemu lagi dengan pintu sisi timur selatan yang merupakan pintu pertama yang saya tadi kunjungi ya teman-teman. Jadi ada 4 ya, di timur, utara, barat, dan selatan untuk akses kendaraan, baik pemadam kebakaran, official, ataupun medikal teman-teman ya. Nah, saya sudah sampai ke pintu yang awal teman-teman. Baik teman-teman, demikian laporan dari Banten International Stadium di Serang, Provinsi Banten. Sampai bertemu lagi dengan Rudat FM di kesempatan yang lain dalam kunjungan yang lain juga. Sayangnya kita belum bisa masuk. Mudah-mudahan next time kita bisa bertemu di dalam stadion ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM.